Saya Melisa Alfiana dari Prodi Pendidikan IPSA 2020 Universitas Negeri Yogyakarta akan beropini tentang apa sih manfaat berorganisasi bagi generasi muda seperti saya ini. Sebelumnya, ayo kita cari tahu dulu apa itu pengertian organisasi, ciri-ciri organisasi, unsur-unsur dalam organisasi, jenis-jenis organisasi, dan juga manfaat berorganisasi. Menurut kalian, apa sih pengertian organisasi? Menurut salah satu ahli, Robin 1994, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Selanjutnya, ada ciri-ciri organisasi. Organisasi itu memiliki anggota atau sekelompok orang di dalamnya yang berjumlah 2 orang atau lebih untuk bisa menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, organisasi memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama, sehingga kegiatan yang akan dilakukan di dalamnya akan lebih jelas. Yang ketiga, saling bekerja sama menjadi ciri khas utama dalam organisasi. Karena bagaimanapun, setiap anggota yang ada di dalamnya harus bisa saling membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, peraturan yang dibuat untuk kepentingan setiap anggota dalam organisasi tentu sangat penting untuk membatasi sumber dayanya tetap bisa bekerja sama dengan baik dalam menjalankan pekerjaannya. Dan yang kelima adalah pembagian tugas yang sinergis akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Tentunya dengan pertimbangan bidang berdasarkan tujuan organisasi yang ditentukan. Lalu apa sih unsur-unsur dalam organisasi? Yang pertama, anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang menggepalai unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya, dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Penyebutan ini biasanya disesuaikan dengan jenis organisasinya masing-masing. Yang kedua, kerjasama menjadi bagian penting di dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama. Sehingga adanya tingkatan anggota akan membantu memudahkan dalam mengatur bagian kerja untuk menjalin kerjasama yang lebih baik. Yang ketiga, tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi tersebut dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya. Yang keempat, peralatan adalah sarana seperti materi, budget, dan barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat bekerja atau berkumpulnya organisasi. Yang kelima, komunikasi. Tentunya akan sangat mempengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Komunikasi yang baik akan sangat mendukung perkembangan organisasi secara lebih optimal sesuai dengan proses kerja yang sudah diatur sedemikian rupa. Selanjutnya, ada jenis-jenis organisasi. Berdasarkan hubungan personal, terbagi menjadi organisasi formal dan resmi. Biasanya ada juga yang sudah memiliki badan hukum dan informal yang terbentuk karena kesamaan minat atau pribadi atau kebutuhan suatu tujuan bersama. Yang kedua, dari jumlah orang ada organisasi tunggal dengan semua tugas berasal dari pimpinan dan organisasi komisi yang memiliki dewan untuk masing-masing bidang pekerjaan. Yang ketiga, menurut tujuannya ada organisasi sosial yang bersifat non-profit dan yang mencari keuntungan. Yang keempat, berdasarkan kehidupan di masyarakat, ada jenis organisasi kesehatan, pendidikan, pertanian, dan jenis lainnya sesuai bidang yang ada di masyarakat. Lalu, berdasarkan fungsi serta tujuan yang dilayani, yaitu organisasi politik, pemelihara seperti peduli lingkungan, integratif, dan produksi secara khusus sesuai tujuannya. Lalu ada berdasarkan pihak yang menggunakan manfaat organisasi, ada mutual benefit organization yang dinikmati anggotanya, Commonwealth Organization yang dinikmati masyarakat umum, Service Organization yang dinikmati pelanggan khususnya, dan business akan dinikmati para konsumennya.
Dan yang terakhir adalah dalam lalu lintas kekuasaan terbagi menjadi 3, yaitu lini atau lurus, yaitu kekuasaan hanya mengalir dari pimpinan organisasi. Lini atau staf pimpinan akan dibantu dengan kepala staf yang ada di bawahnya secara langsung dan fungsional, yang fungsi di dalamnya akan dipimpin oleh orang yang sudah ahli di bidangnya. Lalu, apa sih 10 manfaat mengikuti organisasi bagi generasi milenial? Menurut sumber Sean Magetan, ketika kalian mengikuti suatu organisasi, apapun sadar atau tidak sadar, kalian akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Apalagi buat kita generasi milenial yang selalu sibuk dengan gadget ditambah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama ada melatih mental untuk show off. Banyak generasi milenial hari ini yang hanya cuap-cuap di media sosial, tapi ketika bertemu atau face to face yang ada diam, keringat dingin dan diam lagi. Solusinya adalah ya ikut organisasi. Yang kedua, menambah pengetahuan dan wawasan. Di dalam organisasi apapun, kalian akan dituntut untuk menambah pengetahuan dan wawasan seminim-minimnya tentang organisasi yang kalian ikuti. Yang ketiga, memperluas relasi dengan teman. Nah, baik generasi milenial pasti memiliki jangkauan pertemanan yang luar biasa luas hingga ke luar negeri. Tapi bagaimana dengan lingkungan terdekat? Berorganisasi adalah solusinya, karena kita akan bertatapan langsung dengan mereka, ngobrol, nongkrong, dan ngopi bareng, dan itu lebih menyenangkan. Yang keempat, melatih soft skill. Kalian punya bakat menulis, bercerita, berpidato, kepemimpinan, dan lain-lain. Gunakanlah organisasi sebagai tempat untuk melatih soft skill kalian tersebut. Yang kelima, ada belajar leadership. Saat kita mengikuti organisasi, pasti ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang mesti kita ikuti. Nah, jika kalian mendapatkan posisi di kepanitiaan, disitulah kalian akan dilatih tentang kepemimpinan secara tidak langsung. Yang keenam, ada belajar membagi waktu. Sebagai orang yang aktif dalam organisasi, pasti akan lebih dengan banyak kegiatan organisasi sehingga lupa pulang, jangan lupa makan, bahkan lupa mandi. Hal tersebut adalah sebuah kondisi yang sebenarnya sedang mengajarkan kita untuk berpikir gimana caranya agar kita tetap bisa pulang, tetap ingat makan, dan tetap bisa mandi tepat pada waktunya. Yang ketujuh, melatih rasa tanggung jawab. Nah, ini bagian yang sangat penting, yaitu melatih tanggung jawab. Sebagai pribadi yang akan lebih banyak dengan orang di masyarakat, dan rasa tanggung jawab ini dapat kalian latih saat kalian ikut berorganisasi dan aktif mengikuti kegiatannya. Yang kedelapan, memupuk rasa peduli sesama. Dengan seringnya bersama sepanjang waktu, susah senang bersama dalam berbagai kegiatan, sehingga tanpa sadar akan membentuk rasa peduli dengan sesama anggota organisasi. Yang kesembilan, belajar untuk saling percaya dan bekerja sama. Saat kita mengadakan suatu kegiatan, pasti akan melibatkan banyak orang, dan mau tidak mau harus belajar memberikan kepercayaan kepada orang lain, karena sangat mustahil kita akan mensukseskan kegiatan itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Lalu yang ke-10, menjadi pribadi yang terbuka. Semakin dengan aktifnya kita di organisasi, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dengan model dan cara berpikir yang berbeda-beda, sehingga menuntut kita dapat menerima semuanya. Nah, menurut optimis saya, manfaat mengikuti organisasi bagi generasi muda adalah: 1. Menumbuhkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri dapat tumbuh dengan berorganisasi. Organisasi melatih kita untuk mengungkapkan pendapat dan mengutarakan ke forum. Organisasi juga menuntut kita untuk mau berbicara, bukan sekadar datang, duduk, dan mendengarkan saja. Hal itu sangat bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang kedua, melatih berpikir kritis. Organisasi juga melatih otak kita untuk berpikir kritis. Setiap organisasi tentu memiliki program kerja yang harus dibangun dan dijalankan. Biasanya bertujuan untuk memajukan dan mengharumkan nama kampus. Tak jarang proses menjalankan program tersebut membuat kita berpikir untuk membuat inovasi atau gebrakan yang baru. Yang ketiga, ada membangun pertemanan dengan orang lain sesama anggota organisasi.
Dalam organisasi, kita juga akan bertemu dengan banyak orang. Bisa dari kampus yang sama, bahkan dari kampus lain. Secara tidak langsung membuat kita memiliki koneksi dengan banyak orang. Hal ini baik jika sewaktu-waktu bertemu lagi dalam pekerjaan yang sama. Organisasi juga akan membentuk kita menjadi pribadi yang mudah bergaul dengan orang lain loh. Yang keempat, belajar merencanakan suatu acara atau kegiatan di kampus. Setiap organisasi pasti akan membuat kegiatan atau acara yang mendukung kampus. Dengan berorganisasi, kita akan belajar merencanakan kegiatan tersebut, mulai dari membuat proposal sampai melaporkan hasil dari kegiatan. Hal ini juga membantu kita belajar membuat proposal agar tidak bingung saat menghadapi skripsi. Yang kelima, belajar menjadi pemimpin suatu organisasi. Organisasi juga mengajarkan kita menjadi seorang pemimpin yang baik, belajar memimpin dan memanajemen dengan benar. Memimpin sekelompok orang tentu saja tidak mudah. Dengan berorganisasi ini, kita seolah dapat belajar merasakan menjadi pemimpin dan dipimpin. Lalu, menambah pengetahuan dan wawasan. Selanjutnya, menambah hubungan baik dengan orang lain, mengembangkan kemampuan berkomunikasi atau public speaking, dan berlatih untuk memecahkan masalah kelompok. Nah, apa sih manfaat berorganisasi menurut teman-teman? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya.